Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Nifa Channel, tempatnya informasi seputar CPNS dan P3K. Di video kali ini kita masih akan membahas soal-soal tentang materi tes wawasan kebangsaan. Jadi jangan di skip ya teman-teman, dan nonton video ini sampai akhir. Isi perjanjian Bongaya antara Sultan Hasanuddin dan VOC adalah A. VOC berhak memonopoli perdagangan di Makassar. B. VOC tidak berhak memonopoli perdagangan di Makassar. C. Pangeran Hasanuddin berhak memonopoli perdagangan di Makassar. D. Pangeran Hasanuddin berhak memonopoli perdagangan di Maluku. Atau E. VOC berhak memonopoli perdagangan di Maluku. Jadi, isi perjanjian Bongaya antara lain sebagai berikut. VOC memperoleh hak monopoli dagang di Makassar. Belanda dapat mendirikan benteng di pusat kerajaan Makassar yang diberi nama Benteng Rotterdam. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar wilayah Makassar. Terakhir, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. VOC berhak memonopoli perdagangan di Makassar. Tonggak sejarah menandainya lahirnya Orde Baru adalah A. Diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. B. Adanya pemberontakan PKI 30 September 1965. C. Adanya teritur oleh mahasiswa KAMI dan KAPI tahun 1966. D. Keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Keluarnya Super Semar merupakan tonggak sejarah dimulainya Orde Baru. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah D. Keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Tujuan setiap pelita di Indonesia adalah A. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. B. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. C. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan. D. Stabilitas nasional yang sehat. Atau E. Terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pelita adalah pembangunan 5 tahun. Suatu pembangunan yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat, meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Jadi pilihan yang tepat adalah C. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan. Kemenangan Golkar pada pemilu 1977 mempunyai arti bahwa A. Kekalahan yang harus diterima oleh P3. B. Pupuslah perjuangan PDIP untuk menarik suara mayoritas. C. Golkar merupakan partai politik yang besar dan belum terkalahkan. D. Dukungan kembali kepada Soeharto untuk menjabat presiden. Atau E. Pelaksanaan kembali sistem kabinet presidensil. Jadi, pemilu 1977 dimenangkan oleh Golkar, yang berarti dukungan kembali kepada Soeharto untuk menjadi presiden dalam sidang MPR tahun 1998. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban D. Dukungan kembali kepada Soeharto untuk menjabat presiden. Soal selanjutnya. Tindakan yang dilakukan pemerintah Orde Baru pada lawan-lawan politiknya adalah A. Memberikan perintah tembak di tempat kepada lawan-lawan politiknya. B. Menangkap dan memenjarakan siapapun yang kritis dan berseberangan pendapat dengan pemerintah. C. Memberi peluang hidup sebagai negara demokrasi. D.
dianggap sebagai partai oposisi yang selalu mencari kelemahan pemerintah sehingga harus ditekan. Memberi kebebasan bergerak untuk memajukan pembangunan di segala bidang. Mahasiswa dan intelektual menggelar gelombang demonstrasi terhadap pelaksanaan pemerintah pada masa Orde Baru. Mereka memprotes tindakan-tindakan Orde Baru yang dengan mudah menangkap dan memenjarakan siapapun yang kritis dan berseberangan pendapat dengan pemerintah. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah B. Menangkap dan memenjarakan siapapun yang kritis dan berseberangan pendapat dengan pemerintah. Membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN yang bertugas A. Membina bank-bank yang akan dilikuidasi. B. Memberikan suntikan modal kepada bank yang bermasalah. C. Mengawasi peredaran uang yang berputar pada bank-bank seluruh Indonesia. D. Menyehatkan bank-bank swasta atau E. Mengawasi bank-bank yang bermasalah. Jadi, mulai 1997, pemerintah melikuidasi 161 bank dan membentuk BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang bertugas mengawasi 40 bank yang bermasalah. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat di antara seluruh pilihan jawaban adalah pilihan jawaban C, mengawasi peredaran uang yang berputar pada bank-bank di seluruh Indonesia. Hal yang menyebabkan kebangkrutan VOC sebagai berikut, kecuali A. Terjadinya korupsi di antara pegawainya. B. Banyaknya biaya perang yang harus dikeluarkan. C. Adanya persaingan dagang dengan kelompok yang lain. D. VOC harus mencukupi kekosongan kas negeri Belanda atau E. VOC banyak menanggung utang. Jadi berikut adalah penyebab kebangkrutan VOC. Korupsi merajalela yang dilakukan oleh para pegawai VOC. Banyak pegawai VOC yang tidak cakap. VOC menanggung hutang akibat peperangan. Kemerosotan moral di kalangan para penguasa akibat sistem monopoli perdagangan. Tidak jalannya penyerahan wajib dan aturan periangan. Kedua aturan itu dimaksudkan untuk mengisi kas VOC yang kosong. Jadi pilihan jawaban yang merupakan penyebab kebangkrutan VOC kecuali adalah C. Adanya persaingan dengan kelompok dagang yang lain. VOC didirikan dengan tujuan sebagai berikut, kecuali A. Menghindari persaingan antara pedagang Belanda. B. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan perdagangan. C. Membentuk pemerintahan tandingan. D. Membantu membebaskan Belanda dari Spanyol. Atau E. Belanda menghadapi tandingan dan persaingan bangsa Eropa. Jadi tujuan dibentuknya VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Asia. Lalu membantu pemerintah Belanda dalam berjuang menghadapi Spanyol yang masih menguasainya. Jadi pilihan jawaban yang merupakan tujuan VOC kecuali adalah C. Membentuk pemerintahan tandingan. Pokok-pokok peraturan tanam paksa antara lain seperti tercantum di bawah ini, kecuali A. Tanah yang digunakan 1/5 dari tanah pertanian suatu desa. B. Tanah yang digunakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pajak. C. Hasil tanaman itu diserahkan pemerintah, dan jika harga yang ditaksir melebihi pajak, kelebihan itu akan dikembalikan kepada rakyat. D. Kerusakan tanaman yang disebabkan bukan kesalahan rakyat akan diganti oleh pemerintah. Atau E. Rakyat yang tidak punya tanah harus mengganti dengan bekerja selama 1 tahun. Jadi pokok-pokok peraturan tanam paksa adalah sebagai berikut.
perjanjian pembagian sebagian tanahnya dengan rakyat untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Tanah yang dipergunakan 1/5 dari tanah pertanian suatu desa. Tenaga yang digunakan tidak melebihi yang digunakan untuk menanam padi. Tanah yang digunakan harus bebas pajak. Hasil dari tanaman diserahkan kepada pemerintah, dan jika lebih, maka kelebihan itu dikembalikan kepada rakyat. Kerusakan tanaman yang bukan kesalahan rakyat akan ditanggung pemerintah. Maka kecuali di sini adalah C. Hasil tanaman itu diserahkan pemerintah, dan jika harga yang ditaksir melebihi pajak, kelebihan itu akan dikembalikan kepada rakyat. Harusnya pernyataan di sini harusnya berbunyi, hasil dari tanaman diserahkan kepada pemerintah. Jika lebih, maka kelebihan itu akan dikembalikan kepada rakyat. Jadi kecuali di sini adalah C. Belanda mengakui kedaulatan RI meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura yang merupakan isi dari perundingan A. Renville, B. Linggarjati, C. Roem-Royen, D. KMB, atau E. Gianti. Jadi isi Belanda mengakui wilayah RI meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Akan dibentuk negara Indonesia Serikat yang meliputi RI dan negara Indonesia Timur. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Juliana sebagai kepala uni. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah perundingan B. Linggarjati. Demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. See you dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.